Mari kita selesaikan soal yang melibatkan 3 muatan namun tidak segaris seperti yang tampak pada layar ini ya. 3 buah muatan posisinya ada di sudut persegi panjang. Besar muatan diberitahu di sini hanya Q1 yang negatif, yang lainnya positif. Panjang sisinya juga diberitahu sehingga dengan mudah kita bisa menentukan vektor posisi. Kita akan selesaikan soal seperti ini, yaitu kita diminta menghitung gaya total serta menggambarkan diagram gaya dengan cara komponen vektor ya. Jadi bukan dengan rumus yang baku, ada juga satu rumus tapi harus mengetahui sudut nanti. Nah, kita gunakan cara komponen vektor di sini. Mari kita analisa dengan diagram gayanya terlebih dahulu ya. Barangkali kita gambar ulang di bawah, skematis saja, negatif, positif, kemudian positif di sini. Tentu saja yang dimaksud Q3 adalah yang di samping sini ya. Q1 adalah ini. Dan di sini ada Q2. Gaya total yang ditanyakan itu adalah gaya total pada muatan Q3. Sehingga kita lihat Q3 ini dipengaruhi oleh gaya kolom apa saja. Yang pertama dengan Q1 dia akan ditarik karena mereka tarik menarik ya. Kemudian dengan Q2 karena sesama positif mereka akan tolak menolak. Sehingga panahnya itu kurang lebih seperti ini ya. Miring ke atas. Bagaimana cara menggambar panahnya? Kita tarik garis lurus yang menghubungkan dua muatan. Sama halnya seperti yang di bawah. Nah, mari kita beri nama yang arah vertikal ke bawah ini adalah F1 pada 3 dengan notasi vektor. Sementara yang miring ke sudut kiri atas ini adalah F2 pada 3. Jadi selalu beri nama. Tentu saja kita memakai koordinat kartesian seperti biasa ya, yaitu X-nya horizontal, Y-nya vertikal. Sehingga dengan demikian kita sudah bisa menentukan bahwa F13 itu hanya punya satu komponen, yaitu komponen ke arah sumbu Z ya. Yang mana dia minus. Jadi F13 ini komponennya yaitu F13. Kalau mau ditambahkan Z di atasnya juga boleh untuk mengingat. Dan ini arahnya adalah minus. Kalau bukan Z, kita bisa gunakan Y misalnya, yaitu ke arah bawah. Dan ini adalah minus J topi. Karena kita udah tahu ya ke arah bawah dari analisa gaya antar muatan. Nah, yang kita belum tahu dan tentu dia punya dua komponen, X dan Y, itu adalah F23. Jadi F23 dituliskan dengan menuliskan komponennya F23 ke arah X. Ini tentu negatif ya, karena kalau kita uraikan vektor F23 menjadi dua vektor di setiap sumbu koordinatnya, maka kalian akan dapati yang sumbu X itu ke arah negatif, sehingga kalau mau dituliskan di awal boleh saja I topi, kemudian ditambah yang sumbu Y itu ke arah positif ya, yaitu J topi. Nah, ini analisa awal terhadap arah dan vektornya ya, arah dan sudut yang dibentuk atau arah dari vektor gaya masing-masing, yaitu 13 dan 23. Nah, berikutnya adalah kita bisa melakukan perhitungan. Mari kita hitung yang paling mudah barangkali F13 ya. Kita hitung dengan persamaan skalar. Seperti yang sudah kita lakukan di soal-soal sebelumnya, persamaan yang kita gunakan adalah persamaan skalar. Mengapa? Karena arahnya sudah diketahui dari analisa gambar ya. Sehingga kita hanya perlu menghitung besar dari F13 saja. Yang mana K
Q1, Q3, urutan tidak masalah, mau Q3 kali Q1 juga boleh, dibagi dengan jarak di antara muatan Q1 dan Q3. Mari beri nama R13 kuadrat. Nah, jarak antara muatan Q1 dan Q3 sudah diberitahu di soal, yaitu 10 cm ya. Hingga 9 kali 10 pangkat 9. Di bawahnya adalah 10 cm, berarti 0,1 dikuadratkan. Karena kita ubah dulu menjadi meter. Kemudian muatannya tidak perlu mempedulikan negatif atau positif muatan ya, karena kita bekerja dengan persamaan skalar yang arahnya sudah ditentukan lewat analisis gambar. Sehingga masukkan saja nilai Q1 50 kali 50 Q3-nya kali 30 ya, 50 kali 30. Tentu nano kolom harus diubah ke kolom. 10 pangkat 9 dikali 30 kali 10 pangkat 9. 50 kali 30 ya, karena Q1 dengan Q3. Nah, mari kita lihat di sini 9 dikali 5 ya, 9 kali 5 45 dikali 3 berarti ada 135 ya. Coba cek dulu. 9 kali 5 kali 3 135. Oke, kita hanya butuh angka 135 dengan kalkulator ya, 135 kali 10 pangkat 9 dengan minus 9 kan sudah hilang ya. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 2, karena di sini pangkat 2 ya. Jadi 10 pangkat 2 kalau dipindah ke atas. Barangkali di sini, maaf, Bapak lupa ini adalah minus 9 ya. Jadi ini minus 9. Sehingga 135 kali 10 pangkat minus 9, 10 pangkat minus 7 ya, karena pangkat 2 ini. Berarti 1,35 kali 10 pangkat minus 7, karena udah 2 minus 5 ya. Minus 5 Newton. Nah, ini adalah F13. Arahnya, jangan lupa kita langsung masukkan saja minus J topi. Mari kita gunakan simbol Newtonnya di sebelah. Newton, gitu ya satuannya. Boleh dikasih kurung, boleh juga enggak. Nanti kayak gini ya. Jadi dia sudah pasti mengarah ke minus J. Nah, sekarang yang cukup bertahap untuk menghitungnya adalah F23. Nah, mari kita gunakan persamaan vektor. Untuk menggunakan persamaan vektor, kita harus ingat bahwa bentuk vektor dari F23 itu adalah K, Q2, Q3 dibagi R23. Hanya besarnya saja ya. 23 kuadrat. Namun di sini ada unit vektor atau vektor satuan 23. Nah, untuk jarak kita bisa langsung cari menggunakan teorema Pythagoras ya. 5 kali 5 25 ditambah 10 kali 10 100. Kemudian ditarik akar dari 125. Kurang lebih 11,2 ya. Panjang apa itu 11,2? Panjang sisi miringnya ya, 11,2 cm. Sehingga dengan panjang sisi miring ini kita bisa menentukan nantinya perhitungan gaya kolom. Ini lihat R23 ya. Mari kita masukkan R23 dengan menuliskan di sini. Ini. Kita buka ruang dulu. Oke. Diketahui
bahwa besarnya R23 yang di atas tadi 11,2 ya, sama dengan 11,2. Diketahui pula Q1, Q2, dan Q3 nilainya, sehingga yang tidak diketahui hanya R topi. Nah, jangan lupa bahwa definisi dari R topi 23 itu adalah R vektor dibagi dengan besar dari vektor. Besar dari vektor itu tidak lain ini ya, 11,2 ini adalah besar dari vektornya. Itu vektor posisi ya. Sehingga kalau mau akurat sini 23, sini 23. Nah, nama dari vektor R23 ini kalau kita pakai dengan konsisten, dia menunjukkan arah dari vektornya, yaitu dari 2 ke 3. Nah, mari kita gambar yang dimaksud dengan vektor posisi R23 itu adalah ini, R23. Di mana panjang dari R23 itu adalah yang di atas ini, R23. Ini panjangnya atau besarnya ya. Nah, untuk bisa menentukan arah dari vektor posisi, maka kita bisa saja melihat komponen XY-nya. Komponen XY-nya terlihat dari soal ya. Kalian perhatikan R23 ini kan bisa diuraikan menjadi komponen X dan komponen Y. Nah, kalian bayangkan tentu komponen Y-nya sama dengan 10 ya. Bagian atas nih soal komponen X-nya sama dengan 5. Jadi vektornya R23 itu adalah minus 5 ke kiri dan 10 ke atas. Mari kita tuliskan di sini bahwa R R23 vektornya adalah minus 5,0 cm ke kiri I topi plus 10,0 cm J topi. I topi ke kiri, J topi karena positif berarti dia ke atas. Jadi persis seperti penguraian ini ya, ke kiri dan ke atas. Hingga itulah vektor posisi R23. Nah, jika vektor posisi R23 dengan unit vektor dengan besarnya sudah diketahui, yaitu 11,2 tadi di atas ya, kita bisa tinggal bagi saja ini, minus 5,0 per untuk mendapatkan ini ya, topi, dibagi 11,2. Karena dia sama-sama cm, jadi satuannya hilang ya di sini. I plus 10,0 dibagi 11,2 J topi. Jadi kita hitung menggunakan kalkulator. 5 dibagi 11,2 itu sekitar 0,45 ya. Jadi minus 0,45 I topi ditambah sini 10 dibagi 11,2 0,89 J topi. Nah, dengan informasi vektor satuan ini atau unit vektor atau vektor R yang ada topinya di bagian atas, maka kita bisa menghitung gaya kolomnya atau gaya listrik dari 2 atau akibat muatan 2 ke muatan 3. Jadi kita tuliskan ulang di bawah sini. F23 vektor itu adalah K, Q, 2, dan kita tidak perlu nilai mutlak ya, kita masukkan saja negatif positifnya dari Q nanti kalau memang negatif. Tapi karena di soal keduanya positif ya, jadi tidak ada. Q2, Q3 dibagi R23 dikuadratkan dengan di sini adalah unit vektornya R23 ini. Yang
kita barusan temukan di bagian atas. Gitu. Sehingga kalau kita masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9, Q2 dan Q3-nya adalah 50 dan 30 nanokolom ya. Dikali 50 kali 10 pangkat min 9 kali 30 kali 10 pangkat min 9 dibagi R23. R23 sudah kita temukan tadi 11,2 yang dikuadratkan. 11,2 dikuadratkan. Sekarang unit vektornya tuliskan saja semua menjadi di dalam kurung ya. R2 bukan R25 maaf di bagian atas, tapi R23. Vektor R23 yaitu minus 0,45 I topi plus 0,89 J topi. Nah, ini adalah unit vektornya. Bagaimana caranya? Seperti perhitungan sebelumnya ya, kita selesaikan dulu perhitungan di depan, yaitu yang ini. Baru nanti kita kalikan dengan yang di belakangnya, yaitu unit vektor satuan tadi. 9 dikali 5 dikali 3 dan kali 5 kali 3 itu adalah 135. Jangan lupa tadi sepertinya kita lupa ya 10, ini 50 kali 30 ya, berarti ada 10 pangkat 2 di sana, kemudian dikali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 11,2 dikuadratkan. 11,2 yaitu 125,44. Mari kita bagi dulu di bawah aja ya, supaya kita masih ingat bahwa di sisi kanan ini ada sama seperti di atas, tidak berubah ya, cuma kita tidak tuliskan lengkap dulu. 135 dibagi 125,44 itu sekitar 1,1 kali 10 pangkat min 7 dikali minus 0,45 I topi ditambah 0,89 J topi. Nah, ini masalah perkalian saja ya hitung-hitungannya. Mari kita lihat 1,1 dikali 0,45 itu 0,495 dan ini minus ya, 0,495 I topi dan kita kalikan juga dengan J topi. 1,1 kali 0,89. Coba bapak ke atas 0,89. Oke. 0, komanya ketinggalan. 1,1 dikali 0,89 yaitu 0,98 plus 0,98 J topi. Nah, kita lihat di sini bahwa arah dari komponen gaya F23 itu minus ke arah I dan plus ke arah J. Jadi sesuai dengan analisis kita di atas ya. F23 ada ke arah kiri proyeksinya dan ada ke arah atas F23. Nah, ini satuannya adalah Newton. Beginilah vektor F23. Nah, namun yang ditanyakan gaya total. Tapi kita sudah bisa menemukan F13 tadi ya. Bahwa F13 arahnya itu, mari kita lihat ke minus J. Perhitungannya ini mungkin tadi yang ketinggalan ya. 9 kali 5 kali 3, 135 kali 10 pangkat min 9. Oh, sudah ya, 10 pangkat 2-nya masuk. Tapi ini gara-gara yang di bawah. Berarti
berarti yang di atas memang ketinggian minus 10 pangkat 2. Berarti ini bukan minus 1,35 kali 10 pangkat 5, tapi minus 1,35 kali 10 pangkat, karena dikali 10 pangkat 2, tuliskan ya di atasnya, 10 pangkat minus 3, satuannya adalah Newton. Dan arahnya ke J topi, negatif. Nah, ini adalah F13. Berarti kalau kita gunakan nilai ini minus 1,35 kali 10 pangkat min 3, itu adanya di sini. Minus 1,35 kali 10 pangkat min 3 J topi, satuannya Newton. Tidak ada komponen lain ya, sehingga hanya ini yang akan kita jumlahkan. F23 ini adalah vektor, ini vektor. Bagaimana cara menjumlahkannya? Supaya kita mendapatkan gaya total, ya tentu saja kita jumlahkan per masing-masing komponen ya. Ini misal kita jumlahkan, berarti dapatnya nanti F total, gaya total, itu nilainya adalah minus 0,495 I topi. Nah, di sini kita kurangkan ya. Ini 10 pangkat minus 3, berarti sangat kecil ya, 0,98 dikurangi 0,00135. Ya, hampir tidak terlihat ya pengaruhnya. Berarti plus, ini minus, ini plus minus, minusnya sangat kecil, berarti tetap plus, sekitar 0,97. Sebenarnya 978 ya, mari kita bulatkan tetap dengan 98, tidak terpengaruh dia. Ya, berarti inilah arah dari gaya total dengan arah ke sumbu Z adalah 0. Jika kita ingin menghitung sudutnya, sudut itu berarti bisa dipilih macam-macam ya. Tapi misal kita pilih sudutnya adalah yang ini. Tentu dia menggunakan tan ya. Tan untuk sumbu Y dibagi sumbu X. Jadi tan theta sama dengan 0,98 dibagi minus 0,495. Jadi kita lihat sudut theta, kita bisa pakai kalkulator yang cukup lengkap ya dalam perhitungan. Kita ingin menghitung shift tan theta ini, yaitu 0,98 dibagi 0,495. Apa tanda negatifnya? Sudutnya sekitar 63 derajat ya, dengan kalkulator theta sekitar 63 derajat. Nah, 63 derajat itu minus ya sebenarnya, jawaban di kalkulator itu minus. Kenapa minus? Karena sudut yang kita bentuk di atas ini adalah sudut yang berputar searah jarum jam. Dari mana? Dari sini ya. Nah, inilah sudut theta yang kita cari di bawah ini. Sehingga dengan demikian kita hanya perlu menghitung besarnya gaya saja total, yang mana F total ya, kalau mau menegaskan tanpa ada panah vektor di atasnya, dan karena antara J dan K saling tegak lurus ini ya, maka dia bisa menggunakan Pythagoras. Jadi minus 0,495 ini dikuadratkan ditambah 0,98 yang dikuadratkan kemudian ditarik akar. Kita hitung saja sekarang. 0,495 kali 0,495 kuadrat ya, itu adalah akar 0,245 ditambah ini 0,98
dikali 0,98, yaitu 0,960. 0,960. Mari kita jumlahkan 0,960 ditambah 0,245. Jawabannya adalah 1,205. Nah, F totalnya tentu akar dari ini ya, akar masih di dalam akar 1,205. Mari kita tarik akarnya. Akar dari 1,205. Bisa positif, bisa negatif ya. Ini gayanya. Tapi gaya ini hanya besarnya saja yang kita tentukan di sini. Misal dikasih ini yaitu 1,1 ya, kita bulatkan ke 2 digit. 1,1 dia. 1,1 apa? Tentu 1,1 Newton. Sehingga kita tahu bahwa arahnya adalah seperti ini ya. Ini 63 itu yang ini. Sehingga kalau kita cari ke 180-nya itu adalah ini. Katakanlah ini nilai sudutnya adalah P begitu ya. Sehingga 180 dikurangi 63 dari temuan di atas yaitu 117 derajat. Jadi P nilainya 117 derajat. Derajat ya, sudut dia. Dengan besarnya adalah sebesar Ft. Nah, ini jawaban akhirnya yaitu sebesar 1,1 Newton. Nah, ini yang disebut dengan penghitungan gaya total melalui perhitungan komponen dari vektornya. Di sini kita menggunakan unit vektor R23 ya. Di samping dengan analisis gambar. Nah, baik, kira-kira demikian solusinya.